Baik, Ibu. Ya, baik Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah KPP pada sore hari ini. Kita bersyukur kalau kita lihat dari partisipan sudah ada 18 orang yang hari ini bisa bersama-sama dengan kita beribadah pada sore hari ini. Kita bersyukur karena kita lihat hari ini juga ada Ibu Rahmat, ada Ibu Sabam, terus Ibu Hilaria juga, Bu Arlin, Bu Hana, wah lengkap sekali hari ini. Kita bersyukur ya, Bu Meli dan teman-teman pengurus semua. Nah, hari ini ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH dan liturgosnya saya sendiri. Oleh sebab itu sebelum kita akan petugas song leadernya Ibu Meli dan pemusiknya Samuel. Oleh sebab itu karena jam sudah menunjukkan pukul 5, kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita masing-masing. Kita akan masuk dalam saat teduh. Baik, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada sore hari ini dengan tema perkataan bijak membawa damai yang akan diambil dari Efesus 4 ayat 25. Baik ibu-ibu, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari NKB 3 ayat yang pertama. Ludahnya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih sayang-Mu, kami semua boleh berkumpul kembali pada sore hari ini, beribadah melalui Zoom ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh hadir dalam ibadah ini ya Bapa. Biarlah Engkau mau pimpin kami satu persatu, sehingga biarlah ibadah kami pada sore hari ini boleh menguatkan kami,
Kami masing-masing mempunyai pergumulan dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, biarlah firman-Mu yang akan menguatkan kami ya Bapa, yang memampukan kami untuk kami bisa mengisi hari-hari kami dengan penuh sukacita ya Bapa. Tuhan Allah yang makasih, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Buat Pendeta Pri juga Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan Kau urapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang masih pada sempurna ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang kudus. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pri. Kami persilakan. Baiklah, ibu-ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang menopang aktivitas kami. Terima kasih untuk rasa aman yang memungkinkan kami masih melakukan segala sesuatu. Dan Engkaulah Allah yang baik, yang melindungi bukan hanya kami secara pribadi, tetapi juga keluarga kami, orang tua kami, anak kami, pasangan hidup kami, dan saudara-saudara kami. Pada sore hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kami masing-masing, supaya Roh itu memampukan kami mengerti dan menguatkan kami untuk mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita membaca firman Tuhan hanya satu ayat ya. Ini paket hemat jadi cuma satu ayat. Efesus pasal 4 ayat 29 berbunyi sebagai berikut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Selamat sore Pak. Baik. Baik. Sore Pak. Pasti kita paham bahwa suasana hati kita, apakah sedang sedih, atau sedang senang, atau sedang tenang, maupun sedang gelisah, itu bisa diciptakan dengan penyebab faktor macam-macam. Ya. Ibu-ibu bisa saya buat sedih, tapi ibu-ibu juga bisa saya buat senang. Ibu-ibu bisa saya buat tenang, tapi juga bisa saya buat gelisah. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Tapi salah satu kekuatan yang bisa membuat suasana hati seseorang sebenarnya ucapan, kata-kata. Jadi kata-kata itu ternyata sungguh luar biasa. Karena itu juga tidak heran ada yang mengatakan suara itu kuasa ya.
suara itu punya kekuatan. Saya akan kasih contoh ya ibu-ibu. Di belakang ibu-ibu saya lihat banyak, di belakangnya ada pintu ya, sadar nggak? Ya, di belakang tempat duduknya umumnya saya kan melihat semua nih ya. Saya bisa memakai beberapa cara untuk menyuruh ibu-ibu. Yang satu saya katakan, Bu, tolong dong pintu yang di belakang ditutup. Ketika ucapan ini ibu dengar, pasti berbeda dengan saya mengungkapkannya dengan cara, tutup dong pintu. Oh enggak ya. Tuh. Selamat sore Pak. Sore ya. Nah, misalnya ada yang bilang selamat sore, saya bisa respon selamat sore juga. Nah, bisa juga saya bilang kenapa terlambat, gitu. Ya, otomatis itu mempengaruhi suasana hati. Ya. Kalau ibu-ibu tadi ucapannya bisa tolong nggak pintu di belakang ditutup. Ya. Saya yakin ibu-ibu tidak akan keberatan. Ya. Oh baik Pak Pri, ya, nah, saya akan tutup. Tapi kalau saya katakan, pintu itu tutup dong. Ya, bisa jadi ibu-ibu tetap menutup, tapi ada dongkolnya. Ya. Itu kan salah satu bukti bahwa kata-kata itu mempengaruhi. Ya. Coba saya mau tanya, ibu-ibu hari ini, ya, kalau nggak sungkan ya, dan ini cukup etis ya, hari ini dengar suara yang seperti apa sih? Dengar suara rayuan dari suami? Nggak ada Pak, jauh-jauhan saya di sana. Jauh-jauhan. Pendeta saya udah tua, nggak ada rayu-rayuan misalnya. Coba, apa kata-kata atau ucapan manis yang diterima ibu-ibu dari pagi sampai sore hari ini? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada Pak. Ada. Nah. Paling ditanya, Ya, gimana, masak Bu? apa hari ini? Oke. Terus masakannya besok boleh juga nih masak lagi, itu Pak. Ya. Kalau Pak Moko bilang gini Pak, tumben ikan telur asinnya enak nih katanya. Itu kan kata-kata pujian kan, ya. Lalu ibu-ibu yang membuatnya dengan jerih lelah, apa yang dirasakan? Senang Pak. Senang, suasana Iya. hatinya beda. Tapi kalau dibilang ke Bu Teni tadi oleh Pak Moko, ini rasanya laut pindah ke kuali nih. Ya, maksudnya asin bener gitu loh. Enggak Pak, justru ikan telur asinnya itu tadi enak, nggak terlalu asin Pak. Oh gitu. Padahal beli itu bukan saya yang bikin Pak. Tapi kan pinter milihnya, Cek. Jadi bagus juga tuh, lumayan beneran. Beneran ya, masih ada kontribusinya ya. Nanti boleh dicoba deh Pak Pri. Oke. Nah, itu kan kata-kata sederhana dan ungkapan untuk kenyataan yang sederhana. Tapi ternyata berdampak loh, ya. Hari ini ada yang mendengar dari suami begitu bangun pagi, istriku, I love you. Agak Pak, nggak ada. Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya. Udah lewat kali Pak. Udah lewat ya. Kalau Bapak sering ya sama Ibu ya Pak? Saya sering terus terang. Istri saya Paling cuma- ditanya selamat pagi gitu doang Pak. Dan begitu saya Saya bilang, ditanyanya suruh minum Pak, udah minum teh atau belum? Kalau Samuel kadang-kadang Pak. tapi saya juga bisa ditanya oleh ibu-ibu ya. Saya tiap pagi atau malam saya bilang, selamat tidur, istriku yang baik atau pagi. Dan dia semangat. Kalau pagi-pagi, selamat pagi,
Istriku yang baik langsung bikin susu tuh. Bapak nggak ngomong gitu tadi malam, Bu Pri nggak mau masak, Pak. Oh, gitu. Ini contoh ya bahwa kata-kata itu bisa membangun ya suasana hati kita, tapi bisa juga merusak, meruntuhkan. Ya, orang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau dikecam, ya, orang itu bisa juga kemudian semangatnya hilang. Udah kerja dari pagi, dimarahin katanya. Kan gitu. Ya. Dan ini hanya satu contoh kecil aja. Masih banyak contoh-contoh. Karena itu tadi kan firman Tuhan mengingatkan, ya, katanya seperti larangan untuk berbicara kotor, ya, berbicara yang melukai, kan gitu. Nah, sekarang aja kalau misalnya kita ini kalau nggak salah ada berapa? Ada 24 orang, Bu, ya. Nah, terus dalam diskusi itu ada orang yang pakai bahasanya yang, waduh, ya, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Itu bisa diskusinya terus berhenti, gitu. Ya, tidak membangun. Ya, kata-kata kotor, maaf misalnya satu orang mengkritik dengan keras, ya. Jadi misalnya dulu saya pernah cerita kali ya. Ya kalau cerita lagi nggak apa-apa ya Bu ya, diulang-ulang ya. Nama pendeta suka lupa, apalagi udah umur nih. Ceritanya nih agak panjang. Istri saya pasti nanti negor saya. Ini kok diceritain lagi katanya. Dulu kami punya pekerjaan kan di luar Jakarta. Itu ada orang tua, ya. Ini nggak rahasia. Tapi punya salah satu bentuk keluhan. Karena anaknya udah agak besar, nggak pernah mau katekisasi. Jadi kan orang tua kalau anaknya umur di atas 20, belum katekisasi kan malu. Ya. Dicari cara yang paling tepat, nggak pernah berhasil. Jadi anaknya nggak pernah ke gereja, ya, nggak pernah katekisasi. Dia anak perempuan. Ya, suatu ketika tiba-tiba anak perempuannya ini rajin sekali katekisasi. Ya, setiap hari untuk katekisasi nggak pernah dia terlambat. Wah, saya sebagai pengajar kan senang karena tahu, ya. Walaupun saya nggak pernah ngomong ke dia tentang keluhan orang tuanya, dia rajin sekali. Nah, kemudian ada orang warga jemaat, ya, ketemu dia langsung nyeletuk warga jemaat. Tumben kamu katekisasi, hilang lagi tuh anak itu. Ya. Nggak pernah lagi ke gereja, nggak pernah lagi katekisasi. Itu kan artinya, ya, ungkapan yang tidak tepat itu ternyata berpengaruh, gitu. Ya, ada orang yang mungkin mengatakan kok segitu aja terus tersinggung, gitu. Tapi orang kan karakternya macam-macam. Ada orang yang dikritik tetap aja slow gitu ya, tenang gitu, kayak Pak Jokowi, ya, udah diomongin apa juga kan slow terus tuh, nggak marah gitu ya. Yang marah sih marah kali ya, kita nggak tahu. Tapi kan lihat gitu. Nggak pernah dia mengungkapkan kemarahan secara terbuka dan emosi yang tidak terkontrol. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang cuma dibilang, tumben kamu katekisasi, hilang lagi tuh. Susah lagi orang tuanya. Nah, jadi penting sekali manajemen seseorang untuk berbicara. Ya. Orang bilang harus ada filternya. Nah, yang paling susah adalah ketika seseorang berada dalam tekanan hidup. Itu paling rawan.
rawan untuk mengucapkan kata-kata yang pas, yang pantas. Kenapa? Karena dia udah dibombardir oleh masalah, ya. Coba Ibu bisa bayangkan, sekarang kan warga jemaat udah berapa ya Santi, ya Mbak Santi ya? Ada 15 yang kena COVID, mungkin 15-16 orang. Ada 15 orang, Pak. 15 orang, banyak kan? Coba kalau ibunya itu, kita, maaf ya, kita bukan bersyukur penderitaannya, bukan. Kita bersyukur tingkat ininya kan ada, yang terpapar tuh ada leveling juga, ya. Ada yang berat sekali gitu. Nah, itu saya baru dengar tadi pagi, teman saya baru kehilangan kakaknya. Ya, dalam hanya beberapa waktu tiga orang kakak beradik itu meninggal. Gitu. Nah, kalau orang yang lagi begitu kan tertekan. Nah, ucapan yang kadang-kadang tidak pantas, tidak pas, itu paling mudah itu menstimulasi. Ya. Makanya lihat, orang yang tadinya tenang, tiba-tiba kok marah banget. Mungkin dia lagi tingkat stresnya tinggi. Lalu ada orang yang mengucapkan sesuatu, sensor di kepalanya itu nggak bisa menangani lagi, keluar gitu. Nah, jadi betapa pentingnya juga pertama tadi bisa memanage kata-kata yang tidak menyakitkan orang, tapi juga bisa memanage kenyataan yang tidak bisa menjadi pemicu gitu, ya. Nah, kan karena dipicu oleh itu ya. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi ngobrol bersama saya di ruangan ini, ya, di ruangan pastor ini, kalau dia nggak punya masalah, ya, seorang tamu menutup pintu bunyi, brak, gitu. Kalau dia nggak punya masalah, dia akan kelihatan, dia hanya melihat aja, oh mungkin angin. Tapi kalau dia lagi punya masalah, muncul tuh, wah apa-apaan dia ngebanting pintu saya, padahal bukan ngebanting. Nah, persepsinya udah lain. Kenapa? Karena suasana hati dia sedang ya galau, sedang stres, ya. Jadi itu juga mempengaruhi, ya. Jadi ada banyak orang baik, ya, tiba-tiba ucapannya keras, ya. Ucapannya tiba-tiba menusuk hati. Nah, kita sebagai orang Kristen memang nggak boleh menjudge duluan, menghakimi. Nah, paling bagus itu bertanya, ada apa gerangan dia ya? Biasanya dia nggak marah. Biasanya kata-katanya santun. Biasanya sikapnya ramah. Biasanya dia welcome. Gitu. Jadi justru dengan perubahan dari kata-kata yang indah ke tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang keras, kasar. Nah, itu membantu kita untuk menemani dia, karena pasti dia sedang menghadapi kesulitan. Ya. Jadi karena itu juga di sini kan, kalau ibu-ibu membaca Ayub, itu hampir mirip. Ayub 4, Ayub pasal 4 ayat 4. Saya bacakan begini ya. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Artinya apa? Jadi orang itu kalau lagi frustasi, lagi down, lagi galau, ya, lagi jatuh lah gitu. Tapi sebuah kata-kata itu bisa memotivasi, menggugah gitu. Ya. Sehingga dibilang juga lutut yang lemas gitu. Ya, artinya orang tuh tidak stabil, ya. Tapi dengan kata-kata tertentu dia kuat lagi,
Ya. Nah, coba ibu-ibu ada nggak punya pengalaman begitu? Ini rasanya kayaknya nih persoalan lagi berat banget. Tapi ada orang yang mengucapkan sesuatu, bangkit lagi, kita semangat lagi, gitu. Ada nggak yang punya pengalaman begitu? Kalau masa muda mah banyak contohnya, Bu, ya. Saya kasih contoh ya. Ibu-ibu ada yang pernah putus cinta nggak? Pernah mengalami putus cinta nggak, Bu? Oh, zaman dulu mah ada kali Pak, tapi cuek aja tuh Pak. Oh, ya, saya nggak pernah cerita sama istri saya soal putus-putusan gitu ya. Tapi saya lihat kalau lagi pas putus cinta itu, waduh, kayaknya gelap banget. Nah, di situ kan teman selalu bilang, udah, masih ada cewek lain sambil guyon, semangat. Nah, dari jatuh gitu, mulai mikir, iya ya, emangnya perempuan cuma dia aja misalnya, itu bangkit lagi, gitu. Ya, jadi kata-kata itu luar biasa efeknya. Ya, jadi sekarang kan berarti ibu-ibu memberi seseorang itu jangan selalu diidentikan memberi barang. Ya. Ini atau memberi uang. Ya kalau ibu-ibu mau ya nggak apa-apa ya, tapi jangan diidentikan kalau orang Kristen mendengar kata-kata terlebih berbahagia memberi daripada menerima, jangan selalu diidentikan dengan uang atau barang. Kalau orang nggak punya uang, nggak punya barang, apa berarti dia nggak bisa memberi? Ya. Jadi salah satu memberi itu ya itu tadi, ucapan yang membangun itu. Ya. Orang yang sedih dengan ucapan kita terhibur, orang yang putus asa dengan ucapan kita itu dia punya pengharapan, optimis lagi gitu. Jadi kata-kata itu punya power ya. Jadi mungkin kalau pakai keren-kerenan ya, word is power kali ya, kata-kata itu kekuatan gitu. Sama sebulan lalu atau apa ya, setengah bulan lalu di dunia internasional jadi sebuah diskusi menarik karena ada seorang pemain bola namanya Cristiano Ronaldo. Dia konferensi pers. Di depan konferensi pers itu ada merek minuman yang menjadi sponsor utama. Ya, lalu ada minuman Aqua. Lalu dia geser tuh yang salah satu merek minuman soft drink itu ya digeser. Nah, karena Cristiano Ronaldo tuh punya pola hidup sehat, ini nggak sehat, disingkirkan. Minum tuh yang ini. Itu apa yang terjadi? Perusahaan soft drink itu rugi 57 triliun. Sahamnya anjlok. Gitu. Jadi luar biasa. Orang cuma mengatakan ya minum ini yang sehat. Tuh. Jadi cuma gitu aja. Nah, memang karena dia orang populer yang ngomongin ya. Kalau yang ngomongnya Pak Supriyatno, Pak Prima bercanda kali gitu ya. Nah, cuman ngegeser itu aja. Satu botol soft drink yang kalau saya sebut namanya ibu pasti tahu ya. Digeser, minumlah air mineral. Ya. 57 triliun itu. Mengalami kerugian. Itu luar biasa. Ucapan begitu. Nah artinya kita memang tidak, maaf ya tidak mengecilkan, saya juga nggak selevel orang itu, tapi kita masih bisa mampu melakukan sesuatu dalam bentuk yang sederhana.
Nah, saya tidak hafal betul, pernah ada puisi ya, kalau mendidik anak katanya kalau selalu dengan kecaman ya, anaknya akan selalu gitu ya, dampaknya selalu tidak puas dengan dirinya. Kalau anak misalnya dimarahin terus, akibatnya ini. Kalau anak misalnya dibiarkan ya, tidak, orang tuanya tidak care, akibatnya begini. Dan itu memang betul. Ya. Jadi karena itu tadi dibilang ya, tema kita tuh apa ya tadi ya? Perkataan bijak membawa damai. Jadi perkataan kita itu bisa membawa damai kalau bijak, ya. Tapi kalau tidak bijak bisa membawa pertikaian. Jadi kalau banyak maksudnya konflik pertikaian berangkat dari sebuah ucapan. Tapi juga dunia menjadi damai itu bisa juga lahir karena ucapan. Jadi pilihan orang Kristen pasti harus berbicara yang positif. Ya. Di mana orang yang mendengarnya merasa dihargai. Ya. Saya kira itu ya pengantar dari saya. Ibu-ibu kan biasanya suka tanya, silakan tanya atau punya pendapat untuk memperkaya. Tidak ada pendapat yang salah, ya. Itu lahir dari pengalaman masing-masing. Oke. Pertanyaan pertama ya Bu ya, bagaimana kita menghindari ucapan-ucapan yang melukai hati orang lain. Ya, bagaimana kita menghindari ucapan-ucapan yang melukai hati orang lain. Kalau tadi kan temanya kita harus bijak. Dengan sikap, bukan dengan sikap, tapi dengan kata-kata bijak, kita ini menghadirkan damai. Oke, silakan ibu-ibu. Ada 24 ibu-ibu ya. Siapa yang mau mendahului? Ini Bu Rahmat udah lama nggak dengar suaranya Bu Rahmat nih. Iya. Sehat Bu Rahmat ya. Kayaknya masih di mute ya. Oh iya, saya udah buka. Oke, Bu Rahmat boleh host untuk membuka ininya ya. Atau ini di unmute masing-masing ya? Ya Pak. Masing-masing Pak. Masing-masing, silakan. Iya. Kalau yang mau, tidak ada pendapat yang salah, ya silakan. Justru setiap pendapat memperkaya kita. Itu Mama udah bisa ngomong. Iya Pak. Bu Seli kayaknya mau bicara atau Bu Dia tuh? Bu Dia. Ya. Bu Dia silakan. Jadi, selamat sore Bapak, selamat sore Ibu semua. Sore. Seyogianya kita kalau mau berbicara dipikir terlebih dahulu sedalam-dalamnya sehingga tidak melukai hati sesama. Terus sebagai contoh seperti Bapak katakan tadi, presiden kita tegas dan slow. Nah, itu. Kalau itu tadi kan dari Efesus 4 ayat 29. Kalau yang dari Ayub 4 ayat 4 itu orang yang jatuh dan ada lutut yang lemah.
Itu saya juga pernah mengalami Pak itu. Tapi Oke. Tuhan bangkitkan kembali. Terima kasih. Oke. Jadi Ibu punya pengalaman langsung ya? Ada Pak. Ya. Baik. Terima kasih Bu Diah dari Tangerang nih. Kalau nggak lututnya kuat nggak sampai Jatinegara ya Bu. Bu Rahmat, ayo. Gimana Bu Rahmat, udah lama nih? Kangen Rindu. juga ya. Baik, Bapak Pendeta, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Maaf cucu cerewet benar. Ya, pada sore hari ini saya dari jam 4 saya udah biasanya tuh kalau di rumah gangguannya banyak kan. Kalau kita ke gereja pergi gitu ya, kita memaklumi saat ini. Dan pada kesempatan ini saya bersyukur ketemu sama ibu-ibu walaupun cuma beberapa orang. Tadi firman Tuhan mengatakan yaitu bagaimana ya kita pada saat ini kadang-kadang kita juga kan menghadapi situasi yang sekarang, sakit penyakit yang ini kadang-kadang kita sedih, kita takut, kadang-kadang suara kita mungkin emosi kita kadang-kadang nggak terkontrol gitu, ketakutan, kesedihan, mikir yang meninggal, yang sakit, yang itu kadang-kadang pengaruh juga kehidupan kita gitu kan pada saat ini. Nah, ya mungkin tadi yang diingatkan Pak Pendeta ya kita berusaha sebenarnya. Mungkin kalau di luar itu, di luar kontrol kita ya mungkin ya itu karena situasi gitu, karena situasi keadaan kita atau sedang sibuk atau kita sedang punya masalah kesedihan gitu kan. Itu mungkin yang mungkin saya alamin, mungkin juga ibu-ibu alamin itu. Kadang-kadang sedih banget situasi begini. Kita ingat penyakit ini terus begitu mengerikan gitu. Kadang-kadang kapan bisa selesainya ini penyakit ini. Kadang-kadang itu yang mungkin membawa kita juga terbawa emosi gitu kan, walaupun kita berusaha gitu. Yang penting kita ada usaha untuk kita tetap mempertahankan itu kesabaran, kebijaksanaan di dalam kehidupan kita melalui perkataan, sikap kita gitu kan. Mungkin pengaruh juga dari umur juga, kadang-kadang kalau saya kan dari umur juga bisa orang itu cuma segitu, ada yang diem aja, kadang-kadang saya malas ngomong gitu kan, diem aja, tapi kalau pas sudah ngomong kayaknya gimana, apa kupingnya nggak denger, matanya juga udah gimana gitu. Jadi mungkin tuh kalau saya gitu kan, tapi saya ya berusaha di rumah supaya tetap sukacita, tetap bagaimana saya pertahankan itu gitu kan, gitu. Jadi mungkin itu aja ya situasi sekarang ya berpengaruh situasi semuanya keadaannya, cuman kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ya supaya kita juga ibu-ibu semua tetap dalam situasi sekarang semangat gitu kan. Amin. Belum sukacita selalu gitu kan. Amin. Yang menghadapi pastilah gitu ada kebawa keadaan begini gitu kan, emosi gitu kan. Itulah Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita, pada Pak Pendeta juga biar sehat tetap terus, ibu-ibu semua
semangat. Maaf kalau saya baru hari ini nongol gitu kan. Ya karena situasi juga kadang sibuk banget. Kalau kita dulu ke gereja, saya jam segini saya udah datang. Saya nggak mau tahu di rumah. Tapi kalau di rumah kalau seperti ini nih, saya nyiapin dari jam 4, saya udah ke sana, udah ke sini. Tapi belum, karena saya juga gaptek ya, nggak bisa tes ini, masih ada holy hari ini, bersyukur gitu kan. Saya udah siapin di sana, tapi nggak bisa gitu kan. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih Bu Rahmat ya. Sore hari ini, gitu. Biar Bapak juga tetap sehat selalu semangat. Nah, saya selalu doain deh semua, saya doa itu yang nggak bisa saya tinggalin gitu. Banyak yang saya doakan gitu. Tetap kita dikasih kekuatan. Bu Lena terima kasih kemarin. Nah, Bi, Ma gimana gitu? Ya. Bi. Sehat. Oke. Tapi dia nggak mau itu tidur. Ini udah. Kalau saya udah tua, udah umur, jadi itu kayak Pak udah tua, apain lagi, udah ketemu gitu aja. Yang penting kita sehat-sehat tuh. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu, saya kelamaan Pak Pendeta. Faktor situasi dan faktor U ya. Iya U Pak. Uzur. Ini mata ini udah nggak bacanya doh, tapi mau ke tempat kacamata takut gitu kan. Jadi kuping. Iya. Terima kasih Ibu. Baik, ya Bu Rahmat karena usianya udah di atas 70. 73 Pak. 73. Ya. Makasih. Baik, siapa lagi yang lain? Kalau ini kita ya yang liturgos itu Bu Lena Sapin. Iya Pak. Bolehkah Ibu Helena Hutajulu, Ibu Lena juga nih. Ada 2 ya Pak, boleh nanya ya? Bu Lena Hutajulu ya. Boleh Bu? Ya, supaya ibu-ibu juga makin kenal. Selamat sore Pak Pendeta juga. Sore Bu. Lain. Ya. Iya, jadi memang faktor emosi juga mempengaruhi ya Pak ya, kalau untuk mengucapkan kata-kata di saat emosi kita tidak stabil, mungkin lebih bagus kita diam ya Pak. Benar. Daripada kita mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa merusak hubungan kita ataupun persahabatan kita. Jadi faktor emosi memang paling menentukan juga kalau menurut saya ya Pak. Jadi kalau saya pernah mengalami saudara kandung saya sendiri mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi artinya kata-kata yang mungkin hanya di kebun binatang kali ya, kedengarannya. Tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, kalau saya balas dengan yang lebih kasar lagi atau apa ya, akan menjadi seperti api ya Pak ya, jadi lebih membara lagi gitu. Iya betul. Akhirnya saya hanya mengucapkan kata-kata sudah selesai, sudah. Saya tutup telepon, kebetulan lewat telepon ya. Jadi memang susah sih Pak ya mengontrol emosi itu. Makanya kalau bangun pagi itu ya memang kita harus minta juga hikmat dari Tuhan supaya hari itu dapat kita lalui tanpa satu terjadi clash atau argumen atau perselisihan. Ya, saya senang sekali bisa baca renungan Bapak yang Bapak kirim tiap pagi, artinya membekali kita, artinya emosi itu juga bisa lebih kita kontrol ya, terutama di saat seperti Ibu Rahmat tadi bilang situasi pandemi saat ini mempengaruhi sekali emosi kita, di mana kita baca WA itu ada yang sakit, ada yang meninggal, kadang itu memang mempengaruhi secara nggak langsung ke emosi kita, perasaan kita. Jadi itu memang kembali lagi kita ke firman Tuhan, dan terima kasih sekali sore ini kita diingatkan kembali untuk berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena memang lidah itu tidak bertulang. Iya benar. Itu saja buat dari saya, makasih.
Terima kasih Ibu Lena ya. Ibu Lena Hutajulu, karena yang satu ada juga Bu Lena yang lain. Iya. Ya, kita harus bisa membaca situasi. Menurut Bu Lena, salah satu bentuknya diam dulu ya. Ada orang diam lalu minum air katanya. Ya, jadi supaya tenang ya. Tapi tadi juga ditambahkan, pengaruh firman Tuhan juga bisa menambah kekuatan kita untuk mengontrol. Ini penting juga ya. Paling tidak sederhananya, kalau pagi-pagi ya jam 6 baca renungan atau dengar renungan, jam 7 kalau mau marah kan malu juga, baru dengar katanya. Benar Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu yang lain? Siapa ini? Ya, Bu Kartini ya. Mari Bu Kartini. Pak Pri nangkep aku aja nih. Selamat sore Pak Pri, selamat sore ibu-ibu terkasih. Senang nih bisa join saya hari ini walaupun telat tadi, karena di kantor masih ada urusan. Saya mencoba ya Pak Pri jawab ini. Kebetulan saya tuh kapan lihat di TV ada salah satu Pak Pendeta tuh berbicara tentang ini nih, perkataan, beo saya rewel tuh. Jadi Pak Pendeta mengatakan tadi sebenarnya nyambung juga dengan tadi Bu Agus ngomong. Jadi kita pikirkan dulu apa yang kita mau ucapkan, daripada setelah kita ucapkan baru kita pikirkan apakah menyakitkan orang apa enggak gitu. Jadi jangan main ceplos aja, tapi benar pikirin dulu nih kira-kira ucapan kita tuh efeknya apa tuh, seperti itu. Jadi memang ambil momen, ambil waktu, apalagi menyangkut hal-hal yang sangat sensitif ya Pak, sangat pribadi gitu misalnya ya, mau menasehati, atau mau ngasih masukan, atau mau menegur. Nah itu dipikirkan dulu nih konteksnya bagaimana, kapasitasnya bagaimana gitu kan, sehingga walaupun kita tujuannya baik kali mungkin ya, mau menasehati atau mau memotivasi bahkan gitu, tapi tidak pada sikon yang tepat gitu ya, kondisi yang tepat, itu bisa juga jadi bumerang gitu. Kita bisa jadi dibilang sok tahu ngasih nasihat, nah kan kayak gitu. Nanti kitanya jadi kesel juga gitu ya, tadinya mau ngasih, mau berempati gitu. Nah itu pentingnya juga berempati. Jadi memang harus tahu juga momennya kapan kita bicara. Nah untuk mengetahui momennya, saya tertarik sama sharingnya Ibu Lena Hutajulu gitu. Jadi setiap pagi memang ketika kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, sama Roh Kudus gitu ya, diberi hikmat agar hari ini apa yang kita ucapkan, kita pikirkan atau kita perbuat itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati saudara-saudara kita, sesama kita gitu. Karena dengan kondisi yang ada sekarang, tadi Bu Rahmat katakan, di bawah tekanan yang memang semua orang mengalami ya, pandemi seperti ini, keterbatasan kita bersosialisasi, keterbatasan kita dalam banyaklah ya, mungkin saya udah cukup sering banyak para ahli menganalisis dampak pandemi ini, yang ujung-ujungnya memang tingkat stres itu tinggi gitu, bukan hanya bagi para lansia gitu ya, bagi para usia senior atau lanjut usia, tapi juga bagi mama muda, papa muda yang harus menghadapi anaknya sekolah PJJ, pelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, itulah banyak sekali dampak-dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini, menyebabkan setiap orang itu berada pada titik yang krusial, titik yang sensitif gitu ya, yang mudah meledak. Ibaratnya tuh kalau kena apa ya Pak, percikan bensin dikit gitu ya Pak, percikan minyak tanah dikit bisa meletup kalau tidak pada konteksnya, kondisinya, situasinya. Itu sih Pak Pri yang bisa saya sharing. Saya benar-benar setuju dengan
apa yang dilakukan Bu Helena, Bu Agus, Ibu Rahmat gitu ya. Dan satu-satunya memang kita harus memiliki empati juga. Kita tempatkan diri kita pada posisi orang itu gitu ya. Kalau kita diomongin kayak gini gimana ya, pada kondisi apa enaknya ya. Jadi makanya harus pikirkan dulu apa yang kita mau omong, daripada setelah kita ngucap bikin orang shock, bikin orang tersinggung, baru kita mikir-mikir, aduh nyesel ya tadi ngomong gini gitu. Ternyata efeknya enggak apa yang, tapi kalau kita udah bijaksana, kita udah coba apa ya, yang konteks yang terbaik, kondisi terbaik, masih disalah terimakan juga gitu ya, masih disalah mengertikan juga, ya kita juga harus membuka pintu maaf, lapang dada gitu. Artinya ya kita memahamilah kalau dia bersikap seperti itu, ya udah gitu, mudah-mudahan suatu hari dia bisa memahami kenapa saya berkata demikian. Seperti itu sih Pak Pri. Baik. Terima kasih Pak Pri. Ya. Terima kasih ya. Nah, tadi banyak hal yang bagus diucapkan, yang bisa saya angkat lagi. Sebelum kita berbicara bijak, harus berpikir bijak juga. Nah itu titik awalnya. Oke. Siapa lagi yang mau sharing ya? Bu Oni, mau Bu Oni? Maaf Pak, tenggorokan masih lagi kurang enak nih. Baik Bu, ya Ibu masih perlu istirahat sebenarnya ya. Iya Pak. Oke. Mungkin dari saya Pak. Bu Lena Sapin. Ya. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Mungkin kalau saya melihatnya, untuk kita bisa mengelola emosi ini juga perlu berlatih juga Pak, gitu ya. Sebab banyak orang-orang itu yang hanya mengandalkan kecerdasan, inteligensi, sementara banyak orang-orang yang pintar tapi juga tidak cerdas emosinya. Oleh sebab itu kalau misalnya juga kita tidak berlatih, memang tadi kan kita minta setiap pagi itu kita berdoa, kita minta hikmat, yaitu gunanya hikmat yang kita mohon kepada Tuhan, tapi bukan hanya sekedar minta terus stop sampai di situ, tapi kita juga harus belajar untuk bisa mengelola emosi kita. Sebab setiap hari itu kan pasti kita akan mengalami berbagai masalah, mungkin di rumah, di sekolah, di tempat tugas kita gitu. Kita pasti akan menghadapi itu. Oleh sebab itu kita juga harus belajar untuk mengelola. Jangan sampai gini, daripada nanti orang itu misalnya sakit hati sama kita, akhirnya kita diam, terus padahal kita juga dibutuhkan untuk kita juga sekali-sekali mungkin bisa juga mengingatkan atau seperti itu. Jadi kita juga harus mencoba untuk melatih emosi kita untuk kita juga bisa berkata bijak gitu ya. Sebab berkata bijak itu bukan hanya sekedar kita berdoa atau kita stop, tapi kita juga harus mau melatih. Di mana kita mulai melatihnya? Mungkin di lingkungan kita yang paling kecil dulu di rumah. Kadang kita sebagai seorang ibu, kadang kita juga cerewet tuh ya. Pagi-pagi ya seperti tadi mungkin Bu Pri dengar kata-kata yang indah kayak gitu. Tapi mungkin di tempat lain di keluarganya belum tentu seperti itu. Mungkin datangnya dari anak atau dari siapa yang membuat kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Tapi melalui firman pada hari ini juga kita juga diingatkan, kita juga harus belajar untuk bisa mengelola emosi. Di saat kita memang juga dibutuhkan untuk kita juga bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak itu juga perlu berlatih gitu ya dari lingkungan anak kecil di rumah. Makanya kita juga harus bisa melihat bagaimana sikap pasangan kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita juga memulai atau membuka ruang gitu supaya misalnya anak kita tidak suka kayak begini. Terus kita juga mencoba melakukan hal-hal yang memancing lah istilahnya sampai akhirnya dia juga berbuat emosi. Nah itu mungkin kita juga harus belajar, jangan sampai kita juga
membuat anak kita atau pasangan kita juga membuat jadi emosi. Jadi kita juga harus belajar untuk mencoba mengelola dari diri kita. Demikian juga di tempat tugas dan dimanapun kita dipercaya. Sebab memang kalau misalnya ada kata-kata yang menyakitkan itu akan membekas sampai kapanpun. Apalagi anak-anak. Anak-anak tuh walaupun kecil, ya kadang kita sebagai orang tua nggak sadar, ya kita mengeluarkan kata-kata yang sakit banget atau mungkin kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan ke anak kita. Kita merasa bahwa dia masih kecil nggak tahu apa-apa. Tapi ingat bahwa perkataan itu akan diingat sampai kapanpun. Oleh sebab itu, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, ya mari kita sama-sama, saya juga gitu belajar untuk bisa mengendalikan emosi kita, untuk kita bisa mengeluarkan kata-kata bijak buat anak-anak kita dan dimanapun kita berada. Itu aja Pak dari saya Pak. Iya, menarik ya apa yang disampaikan Bu Lena. Pentingnya berlatih, belajar. Ya. Beberapa hari yang lalu renungan saya, kalau seorang ingin belajar berenang, itu nggak akan bisa berenang kalau dia nggak menceburkan diri ke kolam atau ke sungai. Dia tahu teori renang, tapi kalau nggak berlatih, nggak belajar, sampai kapanpun nggak akan bisa berenang. Nah, itu jadi juga Bu Rena ya, kita setua apapun tetap belajar. Nah, sebagai pendeta juga saya harus tetap belajar ya, karena situasi kan selalu berubah-ubah ya. Karakter orang yang dihadapi juga berubah-ubah. Jadi belajar dan praktek itu penting sekali. Ya. Orang berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesabaran. Tapi nggak pernah belajar, praktek, ya akan sia-sia, dia nggak akan sabar. Kira begitu. Karena waktu ya sudah jam 6 kurang 2 menit. Terkecuali masih ada satu lagi. Kalau enggak, saya serahkan ke Bu Lena Sapit. Baik, terima kasih Pak Pendeta Pri yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Semoga firman Tuhan ini memampukan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi dalam berkata-kata, dan kita bisa mewujudkan sukacita dan juga damai di mana kita berada. Baik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini, ada satu nats Alkitab yang akan mendasari persembahan kita pada sore hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan yang kita berikan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan mungkin dapat diserahkan kepada pengurus, atau mungkin bisa juga ditransfer melalui rekening yang sudah Bapak Ibu juga mungkin simpan. Dan baiklah, persembahan ini kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 149 bait yang pertama dan yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan ditutup dengan doa Bapa kami. Kami mohon kepada Bapak Pendeta Supriyatno untuk membawa dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami ingin menaikkan doa syafaat. Tuhan berkenan mendengarnya, dan terlebih dari itu Tuhan berkenan untuk mengabulkannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri, ataupun saudara-saudara kami yang memerlukan penanganan yang lebih baik. Cinta kasih Tuhan bersama mereka. Mampukan mereka untuk senantiasa optimis dalam perjuangan menghadapi situasi penderitaan mereka. Tuhan, kiranya bersama dengan saudara-saudara kami itu. Terlebih bagi saudara kami yang saat ini membutuhkan penanganan rumah sakit. Dan kami sadar tidak mudah sekarang mencari rumah sakit karena tingkat pasien yang ada di rumah sakit sudah sangat melampaui kapasitas rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan kepada keluarga. Terlebih pada waktunya Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi para ibu-ibu yang menjadi bagian dari kehidupan keluarga, yang mengasihi keluarga dan menempatkan keluarga sebagai bagian yang dicintai oleh mereka. Kami berdoa agar peran ini bisa dilakukan sebaik mungkin. Kami ingat juga dengan keluarga Bapak Roy Keturang dan Ibu Helen yang esok hari akan menikahkan anaknya, Jerry dan Talita. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan dalam acara itu, menghindarkan dari bahaya-bahaya apapun. Dalam situasi sekarang, biarlah kedua orang tua dan kedua pasangan ini boleh memasuki hari yang indah karena Tuhan bersama mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memampukan pemimpin kami untuk mengendalikan situasi supaya masyarakat kami juga tergugah untuk mengambil bagian menjalankan sikap disiplin yang pada akhirnya mengurangi tingkat persebaran dari virus. Kami menyerahkan persembahan kami. Kami menyerahkan itu semua yang berasal dari Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami dalam kesulitan sehingga kami seolah-olah tidak dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang ajaib tetap bersama-sama kami. Kami mendoakan agar setelah ibadah ini kami akan menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan pada saatnya nanti malam kami beristirahat. Kiranya kami diberikan istirahat yang nyaman dan baik. Terima kasih, doa ini kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Dia juga kami ingin berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Bila
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ibu-ibu dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan mendapat berkat. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita akan mendengarkan warta KPP dari Bu Linda. Silakan. Terima kasih Ibu Lena. Selamat sore Ibu-Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dari pengurus ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Kami senang sekali, hari ini banyak sekali, ada 25 yang hadir di kebaktian ini, semakin bertambah terus setiap kita kebaktian. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu-Ibu semua pada sore hari ini. Mudah-mudahan di 2 minggu ke depan kita lebih banyak lagi yang hadir pada kebaktian KPP setiap yang kita lakukan setiap hari Jumat. Kami juga pengurus mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Supriyatno untuk pelayanannya hari ini, untuk firman hari ini yang begitu begitu baik untuk kita semua, untuk menjadi untuk kehidupan kita, bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita untuk menjaga perkataan kita untuk lebih baik lagi. Dan terima kasih juga untuk Kak Meli dan Kak Samuel untuk pemandu pujian, untuk Ibu Lena untuk liturgos hari ini. Hari ini juga kami akan menginformasikan untuk ibadah 2 minggu akan datang pada tanggal 16 Juli 2021. Kita mulai jam 5 secara Zoom meeting lagi. Nanti pelayanan firman akan dibawakan oleh Pendeta Magiolin, liturgosnya Ibu Teni, pemandu pujian Ibu Lena dan Saudara Rahel, PJ-nya Ibu Teni.
Dan kami juga mau informasikan untuk pengurus, kami mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua, dana yang terkumpul untuk duka cita kita untuk keluarga Ivan Parapat. Kita sudah terkumpul hari ini, sampai hari ini tanggal 2 Juli, Rp3.950.000. Kami akan menunggu sampai tanggal 4 Juli jam 4. Ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk keluarga Ibu Ivan Parapat, Bapak Ivan Parapat. Warta KPP dari kami hanya sampai di sini aja. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini sinyalnya nih. Tabeli. Kameli, ada Kak Santi, ya. Untuk kita foto bersama, Kameli. Oh iya. Santinya ada? Ya, ya. Nanti dipandu sama Samuel. Oh gitu. Silakan. Karena saya ini nggak bisa untuk screenshot. Ya, ibu-ibu silakan buka kameranya. Kita akan foto bersama. Kak Santi, Ibu Indri, Ibu Kiswadi, Ibu Hana, Ibu Oni, sudah semua? Sudah. Kita foto ya, 1, 2, 3. Ibu Surya, Ibu Hana, Bu Oni belum kelihatan. Ya, Ibu Surya, Ibu. Ya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih ibu-ibu semua. Pak Pri. Ya, salam sehat sore semuanya. Pak Pri, Ibu Maria baru kelihatan. Tuhan Yesus memberkati.